Oke, jadi race Moto3 World Championship di sirkuit Assen Belanda 2022 dimenangkan oleh pembalap Jepang yaitu Ayumu Sasaki yang juga jebolan Asia Talent Cup, di mana Ayumu Sasaki mengendarai motor Husqvarna. Ini juga menjadi kado terindah buat Max Biaggi karena Ayumu Sasaki ini berada di tim Max Biaggi ya. Oke, di posisi 2 ada Izan Guevara dengan motor gas-gas, dan di posisi 3 ada Sergio Garcia dengan motor gas-gas ya. Jadi Sergio Garcia ini juga fenomenal banget ya. Dia start dari posisi 18 dan finish di posisi 3. Walaupun ya memang sedikit ada seru juga di last lap, di mana David Munoz yang mengalami crash dan mengimpactkan juga ke Jaume Masia, dan John McPhee juga ikut crash juga walaupun nggak ada sebab dari David Munoz sih. Dan Tatsuki Suzuki finish di posisi 4 yang sangat tipis banget dengan Sergio Garcia ya. Kemudian kalau kita bicara jalannya race, itu selepas start Daniel Holgado mendapat instruksi long lap penalty dan Tatsuki Suzuki langsung mengambil alih posisi 1. Di lap kedua Ayumu Sasaki dengan Husqvarna-nya mengambil alih posisi pertama, dan bicara di lap ketiga David Munoz sudah berada di posisi ketiga, Izan Guevara di posisi 1 dan Ayumu Sasaki di posisi 2. Dan untuk pembalap Indonesia Mario Surajii belum terlihat kalau kita nonton live race-nya hingga posisi 22. Lanjut di lap kelima Elia Bartolini mengalami crash, dan di lap ke-6 giliran Scott Ogden yang mengalami crash di tikungan ke-7. Dan di lap ke-8 Foggia terkena long lap penalty karena track limit. Dan di lap ke-9 rombongan depan itu Izan Guevara, Tatsuki Suzuki, Ayumu Sasaki, David Munoz, dan Foggia. Di lap ke-11 Andrea Minyo dan Ortola itu dihukum long lap penalty. Kemudian di lap ke-13 John McPhee sudah berada di posisi 2. Jadi dia cukup cepat juga di lap ke-10, 11, 12, 13 hingga dia mampu langsung merangsek ke front row. Dan di lap ke-18 Dennis Foggia mengalami crash. Kemudian di lap ke-20 Ayumu Sasaki sudah mengambil alih posisi 1 setelah mengovertake Izan Guevara yang sebelumnya itu dia aman banget di posisi pertama tanpa gangguan dari pembalap-pembalap lainnya walaupun jaraknya nggak terlalu jauh. Dan di last lap Ayumu Sasaki bertahan di posisi 1, Tatsuki Suzuki di posisi 2 mengendarai Honda, dan terjadi crash antara Munoz dan mendorong Jaume Masia keluar track. Dan John McPhee juga mengalami crash, dan di last lap tersebut juga Adrian Fernandez, adik dari Raul Fernandez, mengalami crash mengimpactkan Joel Kelso yang harus terbang juga akibatnya. Dan pembalap Indonesia Mario Surajii finish di posisi 18. Begini hasil lengkapnya. Ayumu Sasaki menjadi juara pertama di Moto3 Assen Belanda 2022, dan Izan Guevara dari Spanyol dengan motor gas-gas di posisi 2-nya. Di posisi 3 Sergio Garcia dengan motor gas-gas dari Spanyol, dan kita lihat di posisi 4 Tatsuki Suzuki dengan Honda NSF 250RW di tim Leopard Racing. Di posisi 5 ada Javier Artigas dengan CF motonya, di posisi 6 Daniel Holgado dengan motor KTM. Di posisi 7 Stefano Nepa dari Italia dengan KTM, di posisi 8 ada Yamanaka dari Jepang dengan motor KTM, di posisi 9 ada Denis Oncu dari Turki menggunakan motor KTM. Kaito Toba dari Jepang finish di posisi 10 dengan motor KTM, di posisi 11 ada Riccardo Rossi dari Italia dengan Honda NSF 250RW. Di 12 ada Ivan Ortola dari Spanyol dengan motor KTM, dan di 13 ada Lorenzo Velon dari Prancis dengan motor Honda-nya. Di 14 ada Carlos Natai dengan CF Moto, di posisi 15 ada Andrea Minyo dari Italia dengan Honda, di posisi 16 ada Diego Moreira dari Brazil dengan motor KTM, di posisi 17 ada Alberto Sura dari Italia dengan Honda NSF 250RW. Pembalap Indonesia Mario Surajii finish di posisi 18 dengan Honda NSF 250RW-nya di Honda Tim Asia. Di posisi 19 ada Luca Luneta dari Italia dengan KTM, di 20 ada Joshua Wheatley dengan Hondanya, di 21 ada Taiyo Furusato dari Jepang dengan Honda NSF 250RW, rekan tim dari Mario Surajii. Di 22 pembalap wanita asal Spanyol yaitu Ana Carrasco dengan motor KTM. Dan yang tidak finish adalah mereka-mereka ini.
Jaume Masia, David Munoz, John McPhee, Adrian Fernandez, adik dari Raul Fernandez, dan Joel Kelso dari Australia, Dennis Foggia, Scott Ogden, dan Elia Bartolini. Jadi kalau kita lihat ini, Jaume Masia ini crash karena akibat dari aksi David Munoz, dan Joel Kelso crash karena aksi dari Adrian Fernandez. Selebihnya crash tunggal. Oke bre, kalau kita berbicara klasemen sementara seperti ini. Sergio Garcia memimpin klasemen sementara hingga seri Assen Belanda 2022 dengan 182 poin dengan motor gas-gas. Dari posisi 2 ada Izan Guevara, rekan tim dari Sergio Garcia. Di posisi 3 ada Denis Foggia dari Italia dengan Honda NSF 250 RW di tim Leopard Racing. Di posisi 4 ada Ayumu Sasaki dari Jepang dengan motor Husqvarna. Di posisi 5 ada Jaume Masia dari Spanyol dengan KTM. Di posisi 6 ada Denis Soncu dari Turki dengan motor KTM. Di posisi 7 ada Tatsuki Suzuki dari Jepang, rekan tim dari Denis Foggia menggunakan motor Honda. Di 8 ada Andrea Migno dari Italia dengan Honda. Di posisi 9 ada Carlos Tatai dengan motor CF Moto. Pembalap Indonesia Mario Suraji berada di posisi 26 dengan mengantongi 5 poin di tim Honda Asia. Di posisi 25 ada Lorenzo Velon dengan 8 poin, Scott Ogden di 24, 23 ada Matteo Bertele, 22 ada Stefano Nepa, 21 Joel Kelso dengan 22 poin, Elia Bartolini di posisi 20 dan 19 John McPhee. Javier Artigas di posisi 10 klasemen sementara dengan 57 poin, dan di 11 ada Ricardo Rossi, di 12 ada Yamanaka, 13 Daniel Holgado dengan 48 poin. Di 14 ada Kaito Toba dari Jepang dengan 44 poin, 15 Diogo Moreira dari Brazil dengan 34 poin, Ivan Ortola di posisi 16 dan David Munoz di posisi 17 dengan 32 poin. Ya, oke bro. Jadi hasil race demikian. Moto3 dilaksanakan dalam race sangat kering, sangat panas juga bisa kita katakan karena mataharinya juga cukup bagus banget menyinari sirkuit Assen Belanda di tahun 2022 ini. Pembalap Indonesia yang kita banyak harapkan dari fansnya, pendukungnya dari Indonesia itu Mario Suraji untuk bisa menjalani race dalam keadaan hujan itu tidak terwujud, dan tapi beruntungnya Mario Suraji bisa finish di posisi 18 itu sudah cukup bagus dari total 30 pembalap. Walaupun kita lihat banyak juga pembalap yang mengalami crash. Setidaknya Mario Suraji tidak mengalami crash juga sudah cukup bagus ya kalau buat saya pribadi, karena memang ya balapannya sangat ketat banget dan kelihatan memang Mario Suraji cukup sulit untuk bisa mengimbangi race pace dari pembalap-pembalap Moto3 yang sangat cepat banget, sangat konsisten banget di depan. Dan kalau saya lihat ya memang cuma David Munoz saja rookie yang bisa mengimbangi para pembalap-pembalap senior di Moto3 2022 di sirkuit Assen ini, karena David Munoz dari lap pertama hingga finish dia mampu mengimbangi race pace daripada Izan Guevara, Ayumu Sasaki, Foggia, dan juga Tatsuki Suzuki. Itu dia bisa banget ngimbangin dengan motor yang sebelum dia mengikuti race 2022 ini dipakai oleh Gerard Riou. Itu pun nggak bisa demikian ya, Gerard Riou hanya berada di posisi dasar, di posisi bawah seperti anak arah sekolah. Intinya seperti itu. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Yang terpenting adalah tetap semangat dan sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.